Dalam kondisi seperti apa makmum wajib mufarokoh dari imam alias keluar dari berjamaah? Dan bagaimana caranya mufarokoh? Simak videonya sampai akhir. Apabila seorang makmum mengetahui imamnya itu batal sholatnya, maka pada kondisi seperti ini si makmum wajib mufarokoh dari imam. Contohnya seperti si imam ini terlihat auratnya karena bajunya ini bolong begitu, atau karena si imamnya ini berhadas seperti kentut ya. Misalkan si imam kentut terdengar suaranya oleh makmum yang posisinya di belakang imam, yang jauh ya gak kedengeran, maka untuk yang mengetahui sholat imamnya batal dan si imam misalkan kekeh pada posisinya ya, tidak mundur dari posisinya karena mungkin malu. Nah, ketika imam kekeh di posisinya melanjutkan sholatnya, padahal imam sholatnya batal, maka si makmum yang mengetahui imamnya sholatnya batal itu wajib mufarokoh dari imam gitu. Kecuali nih imamnya begitu kentut sadar gitu ya, oh saya batal, keluar dari posisinya, kemudian menunjuk makmum yang lain, menarik makmum yang lain ke posisi imam, maka itu tetap lanjutkan berjamaah. Tapi kalau imamnya tetap di posisinya, malah melanjutkan jadi imam, maka makmum itu wajib mufarokoh ya. Kalau tidak mufarokoh bagaimana? Padahal jelas-jelas tahu ya, ini khusus untuk orang yang memang jelas tahu imamnya batal. Kalau yang posisinya di belakang kan nggak tahu, ini khusus yang di depan yang tahu imamnya batal karena kentut. Nah, kalau jelas tahu imamnya batal tapi tidak mufarokoh dari imam, maka justru sholat dia ya, sholat si makmumnya juga batal. Nah, dalam kasus seperti ini ketika mufarokoh misalkan si imam kan batal misalkan di rokaat ketiga. Ini misalkan kasusnya sholat zuhur ya. Di rokaat ketiga pas lagi baca Al-Fatihah si imamnya kentut. Kemudian karena imam tetap di posisinya, kita makmum niat mufarokoh. Gimana sih niat mufarokoh? Ya tinggal di hati ya, jangan diucapkan niat di hati. Saya niat mufarokoh dari imam, segitu cukup. Lanjutkan bacaan seperti biasa, lanjutkan berarti tinggal baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidah, kemudian sujud dan seterusnya sampai rakaat keempat lalu salam. Gitu. Jadi lanjutkan rakaat seperti biasa, tidak perlu mengulang dari awal dan tidak perlu menambah rakaat lagi. Jadi jangan ada anggapan seperti ini. Oh, karena saya mufarokoh nih dari imam, sekarang kan rakaat ketiga sama rakaat 3, rakaat keempat saya mufarokoh, berarti saya harus nambah lagi nih, 2 lagi biar jadi 4. Tidak seperti itu, tetap ya sholat duhurnya 4 rakaat, yang 2 dia berarti berjamaah, yang 2 lagi dia posisinya mufarokoh atau munfarid gitu. Nah, apakah ini kasus seperti ini membatalkan atau menghapus pahala atau fadilah berjamaah? Jawabannya tidak. Ketika seseorang mufarokoh dari imam karena imamnya batal ya, maka dia tetap dapat fadilah berjamaah ya, yang 27 derajat. Kenapa? Ya karena dia mufarokohnya ada uzur. Yang dapat membatalkan fadilah berjamaah itu kalau si makmum tanpa ada sebab apapun, tanpa ada uzur apapun, dia tiba-tiba pengen aja mufarokoh dari imam. Nah, kasus yang mufarokoh tanpa ada sebab ini, itu sholat si makmum tetap sah ya. Tapi ingat, dia jadi tidak dapat fadilah berjamaah. Jadi kalau memang tak ada uzur ya jangan mufarokoh. Lalu bagaimana kalau kasusnya si imamnya kejatuhan najis, misalkan ada najis tai cicak ke punggungnya. Nah, ini saya sebenarnya sudah bikin video sebelumnya, tapi videonya ini ada penjelasan yang kurang jelas sehingga ada kekeliruan, maka saya jelaskan di sini lebih rinci agar tidak keliru ya. Ada najis tai cicak di pundaknya misalkan. Nah, ketika najisnya ini adalah najis yang zohir, najis yang jelas, maka itu si makmum tidak bisa mufarokoh. Si makmum begitu melihat imamnya terkena najis yang zohir, najis ainiyah ya, yang terlihat jelas, maka seketika itu juga si makmum sholatnya batal, gak bisa mufarokoh. Berarti harus bagaimana? Harus mengulang dari awal, niat dari awal ya, takbiratul ihram lagi begitu. Kalau memang najisnya ini najis yang zohir atau najis ainiyah. Adapun kalau misalkan najisnya ini najis yang hukmiyah, najis yang tidak kelihatan, itu baru boleh si makmum
niat mufarokoh, cukup niat mufarokoh, tidak perlu mengulang dari awal kalau najisnya hukmiyah atau najis yang khofi, ya, najis yang samar. Nah, penjelasan mengenai wajibnya mengulang dari awal alias si makmum langsung batal sholatnya ketika di tengah-tengah sholat si imamnya kejatuhan najis yang dohir, itu ada di keterangannya di kitab I'anatul Thalibin, ya, juz 2, nanti saya sertakan keterangannya di akhir. Ya, kalau ketahuannya setelah selesai sholat gimana? Misalkan setelah selesai sholat baru ketahuan si imamnya ini ternyata ada najis yang dibawa olehnya ketika sedang sholat. Apakah si makmum wajib mengulang sholatnya? Nah, itu di I'anatul Thalibin dijelaskan kalau najis tersebut najis yang zohir, najis ainiyah, ketahuan ternyata imam kok bawa najis ainiyah nih pas lagi sholat, ketahuannya tapi setelah selesai sholat, maka si makmum wajib mengulang sholatnya, si imam juga wajib mengulang sholatnya. Tapi kalau najis yang ketahuan setelah selesai sholat ini adalah najis yang hukmiyah, maka si makmum tidak wajib mengulang sholatnya. Tapi dalam hal ini tetap ada perbedaan pendapat, ya. Kalau menurut Imam Nawawi itu memutlakan mau najisnya ainiyah, mau najisnya hukmiyah. Kalau ketahuan ada najis, ya, si imamnya ada najis, tapi ketahuannya setelah selesai sholat, maka itu menurut Imam Nawawi mutlak tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian ada kasus di mana misalkan nih ada imamnya ini ternyata lupa gak mandi wajib, ya, dia wudhu aja langsung mengimami sholat gitu. Setelah selesai sholat baru tahu ternyata lupa dia tidak mandi wajib. Bagaimana, kan udah selesai itu berjamaah, apakah si makmum wajib mengulangi sholatnya gitu? Kalau si imam jelas wajib, ya, wajib mengulangi sholatnya. Begitu sedang kok saya belum mandi wajib nih, maka si imam wajib mengulangi sholatnya. Kemudian apakah makmum wajib mengulangi sholatnya? Jawabannya tidak. Kenapa makmum tidak wajib mengulangi sholatnya? Ya, kenapa kok si makmum sholatnya tetap sah padahal si imamnya berhadas besar, ya? Jawabannya karena makmum tidak mengetahui kalau si imamnya itu sholatnya tidak sah. Kan nggak tahu kalau imamnya belum mandi wajib. Dan ketidaktahuannya makmum ini kan bukan karena suatu kecerobohan, ya. Kenapa tidak dikatakan suatu kecerobohan? Ya karena mana ada sih makmum yang bisa membedakan ini loh yang sudah mandi wajib, ini loh yang belum mandi wajib. Kan gak kelihatan, kalau hadas itu kan gak kelihatan. Makanya karena makmum ini tidak kategori ceroboh, ya, dan makmum tak mengetahui imamnya ini berhadas besar, maka sholat makmum tetap sah dan tidak wajib diulangi. Sekian penjelasannya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami, dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.